Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat semuanya di channel Banggus. Jadi kemarin saya tumbuhan raksasa kaladium saya buat teknik terasiring di mana saya akan mengembangkan perakarannya di lahan pot yang sangat sempit 3 tanaman. Nah, sekarang ini saatnya saya membuat terasiring pada tanaman jenis kaladium, tapi lebih populer kalau ini adalah jenis aglonema. Beberapa bulan yang lalu saya teknik seperti ini. Sama tujuan saya kawan, karena teknik saya ini adalah untuk diri kita sendiri, barangkali sahabat semua, maksud saya kalau sahabat semuanya ingin membentuknya dengan berbagai teknik yang macam-macam. Ini kan bagus kawan, kalau satu pot ada 3 tanaman. Nah, kita perhatikan sama-sama, ini sap pertama perakaran yang paling atas, sap kedua tengah, ini yang paling bawah. Nah, terus bagaimana sekarang untuk mengembangkan perakaran yang selanjutnya? Sahabat semuanya, jika menyukai unggahan video saya mohon like, subscribe, komennya. Agar channel saya terus berkembang, juga sahabat semuanya yang telah mendukung channel Banggus, semoga kalian dilancarkan urusannya, sehat walafiat, kesehatannya, amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat semuanya, kita simak bersama-sama. Kita sediakan bahan-bahannya ini untuk mengembangkan perakaran. Ada tanah, campur kompos hijau daun, kemudian ini ada boleh staples, pisau, ini gunting, kemudian ini plastik. Ini plastik sekiranya bisa tepat di posisi tanaman ini. Jadi untuk pengembangan juga untuk kreasi itu juga terserah pada sahabat-sahabat semuanya, karena ini Banggus memberikan sampling. Tapi sekalipun begitu, sampling yang Banggus berikan insya Allah tidak akan pernah hilang, karena bagi Banggus ini sebagai amanah untuk menutorialkan kelanjutan apa-apa nantinya yang sekiranya membuat tanaman kita itu baik, tanaman yang melimpah di negeri kita, tanaman yang banyak di sekitaran kita. Karena kondisi seperti ini sama kawan, seperti jenis keladi raksasa, kita ngambil juga ambil polybagnya. Pertama yang kita lakukan, jadi nantinya itu agar perakaran bisa berkembang dengan baik di lahan yang sempit, di pot. Karena Banggus menyadari semakin zaman semakin sempit kan kita bisa melihat gunung-gunung, sekali lagi bukit-bukit indah, kita bisa potret sana sini. Tetapi kan kita tidak memilikinya, karena kita menyadari lahan kita, tempat kita sekarang ini sudah di tempat yang dengan lokasi yang sempit. Sahabat semuanya perhatikan, karena saya menggunakan media tanah full, jadi perakaran di sini sangat berkolaborasi dengan tanah, tidak rontok kawan. Saya gunakan media tanam tanah full, ini bisa disaksikan bersama-sama. Jadi untuk Banggus, walaupun aglo atau seglo, apalagi tanaman lokal, tidak ada teknik. Kalau tanaman ini adalah tidak berani sama air, tidak berani sama matahari. Banggus tidak teknik seperti itu. Di negeri kita semua tanaman itu yang bisa tumbuh ya karena di medianya itu tanah. Ada yang tidak media tanah, misalnya tanaman parasit, tanaman jenis anggrek. Tetapi anggrek sekalipun itu juga lumut. Lumut itu identik dengan tanah, walaupun di atas-atas pohon. Nah, apalagi tanaman jenis seperti ini. Hidup di negeri kita kok tidak berani matahari, tidak di lahan tanah loh. Banggus tidak, maafkan saja kawan semuanya, Banggus tidak mempunyai teknik seperti itu. Bagaimana sebuah tanaman yang hidup di negeri kita ini dengan subur kok tidak berani dengan matahari, tidak berani dengan air dan media tanam selain tanah lebih baik. Nah itu kan Banggus, maaf saja Banggus tidak mempunyai teknik yang seperti itu. Banggus meyakini semua tanaman yang tumbuh di negeri kita mesti dengan media tanah, dengan air yang cukup, dengan matahari yang cukup. Nah itu adalah kepercayaan Banggus selama ini. Kita saksikan bersama-sama kawan. Nah ini tidak rontok, sama sekali tidak rontok. Karena perakaran berkolaborasi dengan tanah. Kita dekatkan.
Kita lanjut kembali, sahabatku. Ini posisi plastik ini seperti ini. Nah, kita sesuaikan saja dengan kondisinya. Jadi seperti ini bukan teknik yang paten. Jadi semuanya tuh bisa berinovasi, berkreatif itu menurut selera masing-masing. Tidak harus seperti ini, tidak harus seperti itu, tidak. Tapi yang penting tanaman kita dalam kondisi itu semakin baik, semakin cantik, semakin subur. Itu saja tujuan Bagus. Jadi tidak perlu dari saya. Mungkin sahabat-sahabat semuanya punya inovasi yang lebih bagus, maksud saya itu akan lebih bagus. Nah, kita gunting seperti ini. Seperti ini pun tekniknya itu tidak harus persis seperti saya. Jadi kita masukkan seperti ini, kawan. Nah, kita masukkan seperti ini. Agar kita itu memberikan sampling bahwa terasi ring itu seperti ini. Karena kita itu kan belum tentu mempunyai tanah yang luas sehingga kita itu bisa tanam secara terasi ring. Nah, berhubung adanya kita itu di pot seperti ini, untuk inovasi ya di pot, di lahan sempit. Nah, cukup seperti ini, kita pasang seperti ini. Ini bertujuan supaya perakarannya bisa ke atas, bisa berkembang ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita isi. Biasa kawan, ini sangat santai sekali dengan teknik seperti ini. Sangat nyaman sekali. Kita isi. Kemudian yang kedua, kita juga buatkan sesuai dengan selera kita. Jadi tidak harus begini, harus begitu, tidak. Sesuaikan situasi dan kondisi untuk inovatifnya agar di daerah masing-masing itu kan punya situasi dan kondisi yang berbeda. Tidak mungkin harus mengikut kata saya, tetapi yang jelas patokan saya itu hanya satu. 4 hal. Tanaman itu perlu matahari, perlu oksigen, perlu tanah, juga perlu air. Itu 4 hal. Nah, itu sangat konvensional dan klasik. Nah, itu Bagus sangat percaya itu. Kalau 4 tanaman itu kuncinya, terutama di negeri kita ini 4 hal. Perlu air cukup, matahari cukup, tanah, juga oksigen. Itu aja kuncinya. Saya rasa kunci kepercayaan 4 hal terhadap tanaman itu tentu kita itu wajib itu untuk kita percaya. Jadi kalau tanaman tidak berani sama matahari, tidak berani sama air, harus di tempat yang teduh, terus pertumbuhannya itu bagaimana? Tanaman di negeri kita itu pada mula-mulanya itu ya semua itu ya disinari matahari, semua media bumi kita itu ya tanah. Nah, kalau sekarang dengan lain-lain kan sebuah inovasi. Ini inovasi itu kan sangat membantu juga. Kalau tanpa adanya inovasi tentu kita itu akan kesulitan dalam melaksanakan apapun. Tanpa inovasi ya sulit. Tetapi kalau kuncinya tanaman tetap 4 hal. Ada matahari cukup, ada air cukup, ada media tanah, ada oksigen, itu. Nah, mengenai pemupukan lain-lain itu kan teknik rawatan. Nah, itu kan kelasnya kedua. Jadi kelas yang pertama itu kan 4 hal itu. Seperti ini, kawan. Jadi itu adalah saya rasa perlu untuk kita ketahui. Kita membedakan kodrat sebuah tanaman itu kehidupannya di mana dengan kita itu berinovasi. Jadi inovasi itu bukan kodrat, inovasi itu adalah inovatif kita, rekayasa teknologi dan lain-lain. Tapi kalau namanya tanaman itu ya
ada media tanah, ada air, ada udara, ada matahari. Nah itu pertumbuhannya pasti normal. Apalagi di negeri kita ini, kalau ada tanaman itu pertumbuhannya tidak normal karena media tanah, karena banyak air, karena kena matahari, itu kan Bagus belum mempercayai metode itu. Selama tanaman itu tanaman berasal dari negeri kita. Nah, kita tata seperti ini, kawan. Jadi agar tanaman ini lebih leluasa, kita bisa membentuk inovasi yang seperti ini. Jadi inilah yang saya maksud teknik terasiring, di mana kalau terasiring itu ada sap tanah. Ini sap media, bisa poli, bisa plastik seperti ini dalam satu pot. Yang kita harapkan karena di media yang sempit, ini terus berkembang tanaman ini. Semakin subur, itu harapan kita. Tentu saja sebagai penghobi tanaman, kalau ada tanaman yang lebih baik senang, inovasi yang lebih baik senang. Itu karena kuncinya penghobi tanaman. Kalau memang tidak penghobi itu memang ya lain lagi. Bagaimana untuk melakukan dengan persiapan media tanam lain-lain, kalau tidak hobi untuk melakukannya ya susah, berhubung penghobi itu lain. Nah, bisnis pun juga lain dengan penghobi. Nah, ini tanaman untuk diri kita sendiri. Nah, bukan berarti seperti ini Bagus juga tidak bisa jual tanaman. Ya bisa. Kita perhatikan sama-sama kawan, seperti ini kita nyantai saja. Kita coba lihat, kita putar-putar. Ketika saya memberikan sampling terasiring itu seperti jauh panggang daripada api karena baru, seperti bagaimana. Nah, setelah dalam tahap kedua, ini baru tahap kedua, ada tahapan ketiga, ada tahapan keempat. Bagaimana inovasi yang harus dilakukan. Tentu kita itu mengetahui, tahu tentang pengetahuan di sini yang hari-hari tanaman kita yang kita rawat. Nah, mungkin pengembangan inovasi lain-lain untuk terasiring misalnya buat sahabat yang banyak punya tanaman, yang penghobi tanaman, bisa lebih baik, tidak harus seperti ini. Bisa tanaman yang lebih tinggi, bisa tanaman yang biasa-biasa, bisa tanaman yang sangat mahal, itu enggak apa-apa, bisa bonsai-bonsai, bisa tanaman buah-buahan. Seperti saya tanam buah-buahan sudah ada terasiring itu satu sebagai sampling, yaitu pohon tin, pohon jambu air dan belimbing. Alhamdulillah yang dua pohon tin dan belimbing sudah berbunga. Tinggal menunggu jambu airnya agak bandel kawan, belum berbunga. Padahal menurut teknik, menurut teori kita itu mesti harus berbunga, tapi kan kita itu masalah pembungaan itu hanya berusaha.
hanya belajar, tapi yang menentukan itu kan bukan kita gitu loh. Ada faktor-faktor tentu, faktor alam juga faktor yang tertinggi yang menentukan bahwa ini bisa berbunga atau tidak, bisa berkembang biak atau tidak, itu ada faktor alam, faktor lain selain kita sendiri. Nah, kita itu cuma belajar, kadang-kadang teknik ya tepat, kadang-kadang ya tidak. Di suatu daerah kita sama, kadang-kadang ya tidak. Nah, kenapa saya informasikan demikian? Agar kawan tuh bersemangat, di daerahnya tuh apa, situasinya apa, cuacanya bagaimana, itu kembangkan sendiri-sendiri. Kalau harus dari saya itu ya susah. Maksudnya situasi daerah saya belum tentu tepat, tapi kalau namanya bentuk terasiring seperti ini inovatif dari saya. Nah, itu bisa di mana saja. Mengenai rawatan, inovatif dan lain-lain seperti ini terserah kawan-kawan semuanya. Kondisinya seperti ini, kawan. Coba kita perhatikan dari jarak yang dekat. Sekarang dari tahapan pertama, tahapan kedua itu seperti ini, kawan. Tentu suatu saat nyampe rawatan juga tahapan ketiga, Bang Gus akan memberikan tutorial kembali. Kalau sekarang saya rangkap baru tahapan ketiga, sebagai contohnya itu Bang Gus belum mempunyai. Nah, seperti ini kawan, kita lihat cantik sekali. Kita saksikan bersama-sama. Dari samping, dari belakang, coba kita putar. Seperti ini lah. Seperti tanah yang bersab, seperti kita melihat gunung, bukit-bukit seperti ini kawan. Jadi ada jalan setapak-setapak seperti itu. Coba kita perhatikan dari depan. Nah, dari depan pun seperti ini. Jadi ini sap tanah yang paling tinggi. Ini agak rendah sedikit, ini yang paling rendah. Jadi semakin sampai pada tahapan-tahapan pertama dan kedua semakin nampak. Kalau ini adalah teknik terasiring seperti di lahan luas. Kita perhatikan dari samping kawan agak jauh sedikit. Nampak sekali ada sap-sapan, ada pembatas-pembatas. Seperti ada undak-undakan jalan setapak. Baiklah, sahabat semuanya, dari samping atau belakang ini seperti cantik sekali. Semoga tutorial saya bermanfaat dan tentu saya akan memberikan tutorial kembali. Untuk sahabat semuanya, mari kita berinovasi, mari kita terus memberi manfaat. Saya sebagai manusia, jika ada kesilapan kata, kekurangan teknik dan lain-lain, kita siap belajar bersama-sama dan saling memberi manfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.